Saya akan memberikan sebuah firman Tuhan dengan tema penuh dengan kasih karunia Tuhan, saudara. Katakan sama-sama saya harus penuh dengan kasih karunia. Sepanjang tahun ini kita banyak pastinya mengalami up and down dalam hidup ini. Kita mengalami hal-hal yang tidak kita suka tetapi kita harus tetap menghadapi. Kita alami kejadian-kejadian yang melenceng dari rencana yang kita sudah rancangkan. Tetapi betapa indahnya kita boleh menikmati kasih karunia Tuhan sampai akhir, yaitu minggu yang ke-52. Oleh karena ada selalu penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ternyata saya dapati bukan sebuah kebetulan bahwa perayaan Natal selalu dirayakan di akhir tahun, saudara. Karena saya dapati adalah hikmat dari surga sendiri. Bahwa pesan-pesan Natal yang selama ini mungkin jemaat sekalian sudah mendapatkan pesan Natal lebih dari 5 kali. Ada yang sudah mengikuti ibadah-ibadah Natal mungkin sampai 10 kali sepanjang bulan Desember ini. Dan betapa banyaknya pesan Natal yang digaungkan adalah hikmat daripada Tuhan supaya kita bisa masuk dan mempersiapkan diri ke tahun yang baru, saudara. Dan hari ini sekali lagi saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan pesan Natal yang ada. Bagaimana peristiwa-peristiwa Natal, bagaimana sesungguhnya begitu banyak hal-hal yang terjadi ketika Yesus datang ke dunia ini. Dengan keluarga yang tersedia yaitu Yusuf dan Maria memiliki begitu banyak kebenaran dan pesan Natal yang tidak bisa terpisahkan dari iman Kristen kita. Saya dapati saudara bahwa ketika Yesus datang ke dunia ini dipenuhi bukan dengan gegap gempita, tidak dipenuhi dengan perayaan demi perayaan, tetapi dipenuhi dengan kesederhanaan. Itu sebabnya saya mengingatkan setiap jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah tetap berada di dalam kesederhanaan, saudara. Karena Tuhan yang datang ke dunia ini diawali dengan begitu banyak kesederhanaan yang ada. Dan mari saya ajak kita sekalian untuk merenungkan pesan Natal ini. Bahwa janganlah Anda penuh dengan perayaan-perayaan Natal, dengan baju-baju baru, dengan segala sesuatu yang meriah. Tetapi kehilangan makna Natal itu sendiri. Saya dapati ketika Yesus hadir di dunia ini, Allah Bapa menentukan begitu banyak kesederhanaan di dalam kehidupan Yesus ketika di awal-awal tahun dia dilahirkan. Dengan segala keadaan-keadaan yang penuh dengan lahiriah. Dia harus tinggal dan dilahirkan di kandang domba, di palungan tempat minum para binatang yang ada. Dan firman menyatakan bahwa tidak ada tempat penginapan yang tersedia. Ketika Yusuf dan Maria datang ke Bethlehem dan mencari tempat penginapan untuk melahirkan bayi Yesus. Dan ternyata Allah Bapa mengizinkan segala sesuatu itu terjadi di hari-hari awal Yesus lahir di dunia ini. Bayangkan kalau Anda sebagai orang tua, bayangkan kalau Anda seorang ibu yang ingin melahirkan bayi pertama, tentunya apa yang akan Anda lakukan? Anda akan pasti mempersiapkan segala sesuatunya dengan selayaknya dan apa yang terbaik yang bisa Anda lakukan, pasti Anda lakukan, betul? Tidak mungkin Anda baru datang ke dokter kandungan ketika akan atau hendak melahirkan. Tidak mungkin Anda cap-cip-cup menentukan rumah sakit mana yang Anda akan pilih untuk melahirkan di hari itu. Tetapi ternyata saudara sekalian, Bapa Sorgawi yang begitu maha kuasa, Bapa Sorgawi yang begitu maha tahu kapan bayi Yesus ini akan lahir, tidak memberikan semua fasilitas yang ada. Kalau saya menentukan segala sesuatu untuk kelahiran Yesus, maka saya akan pilih istana Herodes. Pasti mereka memiliki tabib yang terbaik. Pasti mereka memiliki tangan-tangan profesional, bidan-bidan yang terbaik. Dan berita akan tersebar ke seluruh pelosok yang ada, bukan hanya di Israel. Tetapi di seluruh pelosok kerajaan Roma, karena saat itu Roma
menguasai begitu banyak wilayah di Timur Tengah, saudara. Tetapi mengapa Bapa Surgawi mengizinkan Yusuf dan Maria harus mencari-cari tempat yang ada, dan ternyata faktanya adalah tidak ada tempat penginapan yang tersedia, available untuknya. Sekali lagi kalau saya Bapa Surgawi, saya sentil satu keluarga yang lagi nginep di hotel, anaknya bermasalah, mereka harus keluar dari hotel. Atau saya sentil salah satu yang sedang dalam penginapan, nggak punya hepeng, nggak punya duit untuk bayar. Sehingga bookingannya di cancel, iya kan? Sehingga paling tidak ada satu kamar lah. Sehingga Yusuf, Maria dan Yesus bisa tinggal di sana, saudara. Betapa mudahnya bagi Bapa Surgawi melakukan segala hal-hal sederhana tersebut. Tetapi ternyata faktanya adalah Yesus harus lahir di palungan di kandang domba. Apa maknanya? Renungkan saudara. Segala sesuatu yang sederhana terjadi di dalam kehidupan Yesus, ada rencana Bapa Surgawi di balik itu semua. Yesus sangat familiar dengan domba-domba yang ada. Oleh karena ia tahu ia datang ke dunia ini untuk menjadi gembala yang baik. Dan kitalah menjadi domba-dombanya. Kelahiran Yesus begitu sangat sederhana di awalnya. Dan Yesus akhirnya bisa berkata di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amen. Mengapa hal ini menjadi begitu familiar dengan Yesus? Tentu oleh karena dia lahirnya saja di kandang domba. Dia sangat familiar dengan wanginya domba-domba, baik yang mandi ataupun tidak. Dia sangat familiar dengan makanan domba yang ada. Dia sangat familiar dengan perilaku domba yang bandel, domba yang baik. Semuanya sudah ada sejak Yesus dilahirkan, saudara. Hal yang kedua yang menarik adalah Bapa Surgawi memutuskan bahwa Yusuflah yang harus menjadi orang tua Yesus. Sekali lagi saya mengajak kita sekalian untuk membayangkan kalau Anda diberi kesempatan untuk menentukan siapa orang tua Yesus. Mungkin Maria harus menjadi orang tua Yesus karena Maria lah yang melahirkannya. Tetapi untuk Yusuf sendiri, yang kalau kita tahu dia dalam tanda kutip adalah bapa angkat Yesus di bumi ini. Mengapa Yusuf yang terpilih? Saya akan memilih Herodes sekali lagi. Saya akan memilih tua-tua Farisi dan Saduki. Saya akan memilih orang-orang yang terpandang. Mungkin Zakheus karena dia orang kaya yang ada di Alkitab. Mungkin saya akan memilih ayah Petrus. Karena ayah Petrus memiliki bisnis nelayan yang begitu luar biasa dan besar. Tetapi mengapa Yusuf sebagai tukang kayu dijadikan ayah dari Yesus? Segala sesuatu dimulai dengan sederhana. Dan ketika kita renungkan Yusuf sebagai tukang kayu menjadi orang tua Yesus. Yesus berarti sejak kecil dia harus belajar membangun ataupun membuat furniture dari kayu. Dia harus belajar bagaimana menyerut, saudara. Dia harus belajar bagaimana memotong kayu secara presisi. Bahkan dia harus belajar bagaimana mengangkat kayu-kayu yang besar itu. Dan dipotong-potong, yang artinya adalah Yesus sejak remaja dia sudah menjadi seorang pekerja. Dia sudah harus bekerja membantu Yusuf membuat semua furniture yang ada. Dan ternyata itulah yang membuat dia sangat-sangat familiar juga ketika di hari dia harus menanggung dosa seluruh isi dunia. Dan naik ke Bukit Golgota. Firman berkata bahwa dia harus menanggung kayu salibnya sendiri. Di Via Dolorosa sampai ke puncak Bukit Golgota. Beberapa teolog bahkan memberikan sebuah imajinasi. Itulah kayu sisa yang Yesus potong-potong waktu dia menjadi tukang kayu, saudara. Dan kayu sisa inilah yang digunakan untuk menjadi kayu salib yang harus Yesus gotong sampai ke Bukit Golgota. Dan dia harus terpampang di hadapan seluruh dunia di atas kayu salib.
Mengapa Yesus begitu mudahnya menggotong kayu salib itu? Saya percaya karena dia sudah terbiasa dengan bagaimana menghandle kayu, saudara. Bayangkan kalau dia anak dari influencer, YouTuber, saudara, atau social media. Nggak pernah nyerut, nggak pernah pegang kayu, tangannya mulus, iya kan? Tiba-tiba disuruh untuk menggotong kayunya sendiri di kayu salib. Baru 2 langkah, langsung dia terjerembab. Karena nggak terbiasa. Bayangkan bahwa tangan Yesus sejak remaja adalah tangan yang kasar. Yang biasa untuk bekerja. Biasa untuk melakukan hal-hal buruh yang keras, saudara. Tetapi itulah yang kembali mengingatkan Yesus, saya percaya. Bahwa kehidupannya sepanjang di dunia ini. Ujungnya adalah untuk menanggung dosa seluruh manusia. Dan dia mengorbankan dirinya sebagai anak domba yang sempurna. Yang disembelih untuk dosa umat manusia. Hal yang sederhana diawali dengan kandang domba. Dan menjadi anak tukang kayu. Mengingatkan Yesus terus menerus. Mengenai rencana dan tujuan kehidupannya. Yang sudah dirancangkan oleh Bapa Surgawi. Jemaat sekalian. 2024 saya percaya dan saya yakin kita semua mengalami hal-hal yang tidak enak. Bahkan kalau bisa jangan diingat-ingat lagi. Selalu banyak pertanyaan di dalam kehidupan kita. Mengapa bisnis saya harus tutup Tuhan tahun 2024? Tuhan mengapa anak-anak muda bisa berkata, saya lahir di keluarga yang tidak bisa saya banggakan dan tidak bisa saya idolakan. Mengapa orang tua saya tidak bisa menyekolahkan saya ke universitas? Mengapa ibu saya tidak bisa memberikan yang terbaik, makanan yang terbaik setiap hari karena ibu saya terbatas? Mengapa saya harus lahir di tengah keluarga yang selalu panas? Mengapa saya sekolah tidak bisa di keluarga ataupun di universitas dan di SMA, SMP yang saya idam-idamkan karena keluarga saya tidak mampu? Mengapa dan begitu banyak hal yang tidak bisa masuk di dalam akal pikiran kita dan berkata kalau saja saya bisa mengatur kehidupan saya sendiri, saya tidak mau di dalam situasi yang saya alami di 2024. Tetapi makna Natal mengingatkan kita sekali lagi bahwa selalu ada rencana Tuhan. Bapa Surgawi selalu menyertai kita di setiap peristiwa yang kita alami khususnya di tahun 2024. Amen. Ada fingerprint Tuhan di dalam setiap peristiwa yang kita alami. Ketika saya membaca kitab Matius pasalnya yang kedua, ada satu ayat yang berkata bahwa Yusuf dan Maria bahkan mereka harus lari ke Mesir, saudara. Menunggu sampai akhirnya Herodes mati karena Herodes ingin kematian dari Yesus ketika dia masih anak-anak. Siapa di antara kita yang ketika kita kecil, para teolog memperkirakan Yesus kurang lebih di bawah umur 2 tahun. Mungkin berumur 1 tahun ketika mereka mengungsi ke Mesir. Menjadi DPO, saudara. Yaitu apa? Daftar pencarian orang. Yang mencari bukan KPK, saudara. Yang mencari bukan FBI atau CIA, tetapi Herodes yang mencari. Siapa sekali lagi di antara kita yang umur 1 tahun sudah menjadi buronan? Hah? Ada? Dan ketika saya baca ayat ini, saya tadinya menyangka, oh this is only a 1-week trip away to Egypt. Atau mungkin 1 bulan, atau mungkin 6 bulan, maksimal 1 tahun lah. Tapi ketika saya melakukan perjalanan sedikit, memperhatikan perjalanan Yesus di Mesir, saya baru betul-betul menyadari bahwa perjalanan Yesus di Mesir adalah perjalanan tahunan, saudara. Yesus bahkan harus tinggal kurang lebih 5-8 tahun ada di Mesir. Dia harus ada di bagian utara Mesir, berpindah-pindah nomaden hidupnya, bahkan sampai lari menyeberangi sungai Nil sampai ke daerah selatan Mesir. Apa sebabnya? Karena ternyata Herodes mendengar bayi Yesus ada di Mesir. Dan prajurit-prajurit Herodes mengejar keluarga Yusuf dan Maria dan Yesus.
Sampai mereka harus berpindah-pindah tempat di Mesir. Oleh karena Mesir pun adalah wilayah Roma saat itu. Bisa Anda bayangkan sama-sama? 8 tahun Yesus harus lari dari pengejaran Herodes. 5-8 tahun para teolog katakan. Sekarang masih ada yang mau berkata, "Duh Tuhan, masa kecil saya gak enak. Tuhan kenapa abang saya ngeselin ya? Tuhan kenapa saya jadi anak bungsu? Yang kalau minta apapun sama orang tua dapatnya turunan dari kakak yang paling atas. Mama minta baju baru. Lihat abangmu punya, siapa tahu udah muat." Iya kan? "Ma, minta sepatu. Yang ini udah gak muat. Coba cek abangmu. Kalau bolongnya masih 1 sepatu dia, kamu masih muat, pakailah. Tunggu sampai bolongnya 3. Buku-buku pelajaran itu semuanya turun-menurun, betul apa tidak? Iya kan? Dari kakak yang pertama, apalagi bahasa Indonesia, iya kan? IPA, matematik, itu buku nggak pernah berubah saudara. Turun dari abang pertama ke kedua, ke ketiga. Sampai akhirnya di tangan Anda, ini Anda berkata, ini buku apa sayur mah? Sampulnya udah hilang, halaman ketiganya dicoret-coret, halaman kesekiannya ada tanda tangan teman-teman yang dia nggak kenal nama-namanya. Ini siapa? Kalau buku ini hilang di kelas pun nggak ada yang tahu ini buku dia. Karena semua namanya pun adalah nama abangnya yang pertama, kedua, dan ketiga. Kenapa hidup saya begitu berat model begini? Renungkan masa kecil Yesus. Dia menjadi daftar pencarian orang prajurit Herodes, saudara. Sekali lagi, apa makna Bapa Sorgawi mengizinkan Yesus di masa-masa awal hidupnya harus melakukan semua tantangan-tantangan hidup yang melampaui kehidupan manusia biasa? Karena saya percaya bahwa tujuan Bapa Sorgawi adalah menunjukkan kemahakuasaannya di tengah-tengah keterbatasan manusia yang menghadapi tantangan. Karenanya kita lihat di dalam Lukas 2 ayat yang ke-14. Ketika Yesus dilahirkan, firman berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di semua kesulitan tantangan yang Yesus harus hadapi, saudara, ada kemahakuasaan Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan yang menyertai. Dan disitulah justru uniknya iman Kristen. Bahwa hidup kita nggak beda-beda jauh dengan orang-orang lain. Hidup kita tidak lebih hebat dibandingkan orang-orang lain, saudara. Tetapi yang menarik adalah justru di tengah kesederhanaan kita, di tengah kesulitan-kesulitan dan tantangan-tantangan kehidupan yang kita hadapi, kita boleh melihat ada kemuliaan Tuhan yang menyertai kita. Dan Tuhan tidak pernah menarik kita turun, tetapi menariknya naik dan naik. Karena kita penuh dengan kemuliaan Tuhan, yang percaya berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Amen. Sekali lagi, kita tidak sedang menyombongkan diri sendiri. Tetapi justru di tengah kehidupan yang sederhana, kemuliaan Tuhan bersinar terang atas kehidupan kita. Itulah makna Natal yang sebenarnya. Bahwa justru Yusuf sebagai tukang kayu, Yesus yang lahir di kandang domba, ditutupi semua kesederhanaan itu dengan kemuliaan Tuhan, saudara. Mengapa pintu-pintu penginapan harus tertutup ketika Yesus akan dilahirkan? Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus harus dilahirkan di palungan di kandang yang sederhana? Ini adalah lambang dan sederhana bagaimana kita harus melihat. Mungkin 2024 pintu berkat Anda masih tertutup. Mungkin engkau melihat masa depan Anda belum terlihat dan masih abu-abu dan buram. Tetapi percayalah bahwa yang perlu kita lakukan adalah melihat kemuliaannya. Kita menghadapi segala sesuatu dengan penuh harapan bahwa masih ada Tuhan yang sanggup untuk menolong. Dan Tuhan adalah direktur yang menghiasi dan mengatur kehidupan kita. Dan Tuhan jauh lebih pintar dibandingkan kita. Ujungnya adalah kemuliaan.
Ujungnya adalah masa depan yang lebih baik. Dan itulah yang Yesus alami, saudara. Saat kita hidup dalam kesederhanaan, Bapa Surgawi memperhatikan dan memelihara. Kalau kita mau percaya, kalau kita mau bergantung sama kemuliaan Tuhan, maka yang terjadi adalah damai Tuhan akan memenuhi kehidupan kita. Jemaat sekalian yang masih kecewa di 2024 ini, Anda yang masih sakit hati dengan setiap keadaan yang belum bisa Anda terima, jangan responi semua pengalaman itu dengan emosi, saudara. Jangan responi semua keadaan yang tidak bisa Anda terima itu dengan mabuk-mabukan dan dengan lari dari kenyataan. Anda ke klub malam, mabuk, lalu main gambling untuk menyingkirkan semua sakit hati, menyingkirkan semua masalah-masalah yang ada. Karena itu pun justru akan membuat Anda lebih terpuruk lagi. Kalau begitu apa yang saya harus lakukan, pendeta? Lihatlah kemuliaan Tuhan. Tidak berarti kalau Anda masih kontrak dan masih kos-kosan di Jakarta, berarti Tuhan tidak berserta dengan Anda. Tidak berarti kalau Anda belum punya roda 4, bahwa Tuhan meninggalkan Anda. Tidak berarti kalau Anda belum memiliki keturunan, artinya Tuhan menyingkirkan Anda dari rencananya yang ajaib. Justru lihatlah di saat itu ada kemuliaan Tuhan yang menyertai. Dan kesederhanaan itulah yang membuat kita mengerti bahwa hidup kita tidak bergantung dari kehidupan kita sendiri dan kekuatan kita. Tapi ada rencana Tuhan yang ajaib. Karenanya saya dapati, damai justru adalah ciri-ciri kita mengalami kemuliaan Tuhan, saudara. Bisa tenang menghadapi segala sesuatu adalah ciri-ciri bagaimana kita hidup di dalam berkat Tuhan yang sesungguhnya. Ada sesuatu tentang keheningan, saudara. Ada sesuatu tentang damai. Ketika Yesus ada di Danau Galilea dan badai itu mengamuk, angin kencang bertiup. Yesus berdiri dan berkata apa? Diamlah, tenanglah. Yang artinya adalah damai terjadi, maka ombak itu menjadi tenang. Mungkin ada situasi rumah tangga yang membuat Anda panas. Tetapi panasnya situasi rumah tangga tidak menyelesaikan masalah. Bawalah semua itu ke dalam hadirat Tuhan, supaya damai dan ketenangan menguasai Anda. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya harus berikan wejangan. Ketika Anda penuh dengan emosi, jangan mengambil keputusan penting. Bapak-bapak, ketika Anda mumet pikirannya, ketika Anda nggak bisa pecahkan masalah-masalah yang ruwet di dalam bisnis Anda, jangan mengambil keputusan gegabah. Tetapi masuklah ke dalam hadirat Tuhan. Biarkan tenangkan diri ini dulu. Sebelum Anda hadapi anak buah Anda yang bikin Anda naik pitam itu. Sebelum Anda hadapi anak buah yang bikin tensi Anda naik. Masuk dalam hadirat Tuhan. Jemaat-jemaat sekalian, sebelum Anda mencak-mencak di hadapan manajer dan direktur Anda, tenangkan hati dulu. Cooling down dulu. Masuk dalam ketenangan dalam hadirat Tuhan. Berdoa, Tuhan saya lagi belum bisa ambil keputusan ini. Tuhan kirim damai-Mu Tuhan. Supaya saya bisa tenang, hati boleh panas, kepala harus dingin. Disitulah kita akan melihat Tuhan mulai berbicara dengan hikmat-Nya. Dan kita bisa tenangkan hati ini. Ada beberapa hal yang ternyata menarik ketika sebuah suasana sedang tenang, ternyata disitulah seringkali Tuhan bekerja. Ada beberapa dokter yang memperhatikan pertumbuhan anak, mereka berkata, anak-anak kita dalam usia pertumbuhan belasan tahun,
mereka memiliki pertumbuhan yang pesat ketika bukan waktu mereka aktif di siang hari, saudara. Tapi justru waktu mereka saatnya tidur, mereka terlelap, disitulah pertumbuhan terjadi. Tiba-tiba waktu pagi kita bangunkan kan, nak coba ukur dulu tingginya, coba ukur dulu tingginya. Di dinding ada meteran kan biasanya, yang stiker itu. Berapa meter? 100 meter, 110, 150 dan sebagainya. Anak kita pagi-pagi saudara, bawa ke sana, coba ukur dulu. Hari ini 87 cm, ya kan? Beberapa hari setelah bangun tidur, coba cari lagi, cek lagi. Ternyata naik lagi 92 cm. Nah, apa yang terjadi? Ketika anak-anak ini tertidur, orang tua memberkati, pertumbuhan terjadi. Bahkan biologis pun mencatat bahwa pepohonan bertumbuh ketika di malam hari, saudara. Karena siang adalah saatnya fotosintesis, daun-daun ini menyerap semua energi yang ada dan mengolah makanan yang terjadi. Tetapi yang menjadi pertumbuhan adalah saat apa? Saat gelap. Saya masih ingat ketika saya masih di bangku sekolahan orang bilang. Yang kita tes adalah apa? Pohon toge, betul kan ya? Kacang hijau ditaruh di spons, diberikan air. Tetapi waktu itu saya nggak percaya dengan guru saya. Guru berkata apa? Taruh tempat ini atau kacang hijau yang ada di spons ini, taruh di tempat yang gelap. Dan tunggulah nanti kecambah akan muncul. Mungkin saat itu saya belum berhikmat. Saya taruh itu di bawah matahari, saudara. Dengan pikiran matahari lah yang akan memberi kuasa. Karena saya sering nontonnya Superman saat itu, ya kan. Superman kalau lagi lemah, saudara, ya kan. Wah, harus cari matahari. Sinar itu yang membuat Superman kuat. Nah, kacang hijau juga sama. Saya taruh di bawah siang-siang terik matahari. Kecambahnya yang tadinya udah mulai keluar akar. Besoknya layu, saudara, kering kerontang. Kebakar sinar matahari. Yang benar adalah masukkan ke tempat yang gelap. Maka pertumbuhan itu akan pesat terjadi. Saudara, ada hikmat di balik ketenangan. Dunia mungkin berkata engkau harus menjadi mercusuar. Dunia berkata engkau harus berisik. Kalau nggak berisik nggak ada sewa. Engkau harus makan kiri, hajar kanan, gebuk yang ada di depan, tarik yang ada di atas. Engkau harus agresif baru engkau bisa naik. Tetapi firman justru berkata, Elia mencari suara Tuhan di semua gegap gempita yang ada. Tapi tidak dia temukan suaranya. Ketika dia meneduhkan diri, angin sepoi mulai bertiup. Dia langsung sadar ada hadirat Tuhan. Saya sebut jemaat GBI Glow Fellowship Center adalah jemaat yang dewasa. Ketika Anda tahu dan bisa mendengar suara Tuhan. Kapan suara Tuhan terjadi? Seringkali justru waktu kita sedang istirahat. Justru waktu kita sedang rileks. Justru waktu kita sedang meneduhkan diri dan kita berkata, Tuhan, masalah saya lebih rumit daripada Rubik yang 16 piece ke atas dan ke bawah. Biasanya Rubik 5 sampai 8 atau 10. Ini 16. Diputar semuanya, saya pusing Tuhan. Dan waktu kita letakkan masalah itu di kaki Tuhan dan kita masuk ke dalam sabatikal kita, justru disitulah Tuhan mulai berbicara dan menunjukkan hikmatnya. Ini adalah khotbah di minggu terakhir di tahun 2024. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke 2025. 4 ini akan menjadi 5, saudara. 2024 segera berakhir. Kita akan masuki tahun 2025. Ada sesuatu yang menarik mengenai angka 5 di dalam firman. Karena dalam Ibraninya 5 adalah hey. Dan ini artinya favor, perkenanan. Ini artinya kasih karunia Tuhan.
Dan saya ingin kita semua memasuki tahun 2025, merenungkan apa yang terjadi di dalam firman Tuhan, kaitannya dengan angka 5. Yaitu ketika Daud harus berhadapan dengan Goliat, saudara. Dia tidak masuk hitungan. Ketika Goliat menggelegar, semua Israel masuk kandang dan takut. Tidak ingin dipilih oleh Saul siapa yang harus menghadapi Goliat. Tetapi disitulah Daud seorang anak gembala. Dia pergi ke sebuah tempat di dalam 1 Samuel 17 dan dia mengambil 5 batu kali, saudara. Dan 5 adalah kasih karunia. Dia mencari 5 batu kail dan kemudian diumbannya lah batu ini dilesatkan kepada Goliat. Dan Goliat terjerembab, saudara. Mungkin ada yang sedang menatap saya dan berkata, Pastor, 2025 saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Saya lihat Goliat demi Goliat, raksasa-raksasa ini akan hadapi saya. Dan saya nggak tahu apa yang saya harus lakukan. Ingat pesan mengenai Daud. Carilah hadirat Tuhan. Dapatkanlah kasih karunia Tuhan. Dan tidak peduli seberapa berat masalah, tantangan yang ada di hadapan kita. Kita tidak datang dan kita tidak masuk 2025 dengan kekuatan sendiri. Tapi mari kita masuk dengan seperti apa yang Daud katakan. Aku menghadapi engkau bukan dengan lembing dan pedang. Tetapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Dan hari ini juga engkau akan kuberikan dagingnya kepada semua burung-burung di langit. Dan semua binatang-binatang yang ada di darat. Saudara sekalian, mari masuk 2025 dengan ketegaran. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Di dalam Ayub 8 ayat yang ke-7. Firman berkata, maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina. Tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Tuhan bergerak, bekerja dan mengatur segala sesuatu di tengah kesederhanaan kita. Dan Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Seperti Ulangan pasal yang ke-28. Karena selalu ada kemuliaan Tuhan yang tersedia buat kita di tahun 2025 yang percaya katakan amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Dan inilah firman di minggu terakhir 2024. Pesan saya bagi setiap jemaat yang ada, baik di rumah Tuhan maupun yang melalui live streaming. Terimalah kasih karunia Tuhan yang besar. Tinggalkan semua kecewa, tinggalkan semua kepahitan yang ada. Ingat segala kebaikan Tuhan. Sekurang-kurangnya berkat yang kita terima. Sekecil-kecilnya tetesan pertolongan Tuhan yang kita dapatkan. Ujung-ujungnya kita bisa menyelesaikan 2024. Kita tetap ada di gereja. Kita tetap ada di dalam rumah Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Amen.